Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan memaparkan presentasi mengenai wawancara dan observasi SMK Negeri 7 Makassar dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun anggota kami yaitu Halo, saya Ahmad Al-Farisi. Saya M. Kamula Ramadan. Saya Laurenciana Patongawan. Saya Putri Halwatia Dewi. Saya Muhammad Insan Kamil Rizwa. dan itulah anggota kelompok kami. Nah, tolong di next. Nah, latar belakangnya yaitu masa SMA yaitu 15 sampai 18 tahun merupakan fase penting perkembangan remaja pada aspek kognitif, sosial, dan moral. Menurut Piaget, remaja mulai berpikir abstrak. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial. Erikson fokus pada pencarian identitas dan Holberg pada perkembangan moral. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas di presentasi kami yaitu bagaimana sekolah mendukung perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Yang kedua itu sejauh mana praktik pembelajaran menerapkan konsep ZPD dan scaffolding menurut Vygotsky. Yang ketiga, bagaimana sekolah memfasilitasi pembentukan identitas sesuai teori Erikson. Dan yang terakhir itu sejauh mana lingkungan sekolah mendukung perkembangan moral berdasarkan teori Kohlberg. Selanjutnya. Nah, tujuan observasi kami itu menganalisis dukungan sekolah terhadap perkembangan siswa pada aspek kognitif, sosial, kultural, psikososial, dan moral, serta memberikan saran untuk memperbaiki metode pendidikannya. Nah, kajian teori pada presentasi ini yang pertama teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori sosial kultural Lev Vygotsky, teori psikologi Erik Erikson, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Nah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan membaca teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Siswa SMA berada tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Pada tahap ini, siswa mampu membuat hipotensi, berpikir deduktif, dan memahami konsep abstrak, sehingga pembelajaran perlu mendorong pemecahan masalah dan pemahaman konsep yang lebih kompleks. Selanjutnya. Adapun teori sosial kultural menurut Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar melalui konsep ZPD, yaitu kemampuan siswa berkembang dengan bantuan orang lain. Bantuan sementara ini disebut scaffolding. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kemudian saya akan lanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini jika dalam perspektif Erik Erikson, teori psikologinya yaitu perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Dan juga teori perkembangan menurut moral Lawrence Kohlberg, menurutnya perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama adalah prakonvensional, yang kedua adalah konvensional, dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Siswa SMA umumnya berada pada tahap konvensional, yaitu moralitas yang didasarkan pada aturan dan norma sosial. Mungkin
Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri ketiga. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada metode penelitian. Nah, metode penelitian kami saat ini berada pada lokasi SMK 7 Makassar. Kemudian subjeknya ada guru PKN, guru informatika atau ketua jurusan, dan peserta didik. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi. Next. Kemudian situasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu proses pembelajaran berlangsung cukup kondusif. Kemudian siswa aktif mengerjakan tugas, berdiskusi, dan bekerja sama. Dan yang terakhir, kelas tertata rapi dan mendukung kegiatan belajar. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Nah, selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri keempat untuk menjelaskan slide ini. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis perkembangan siswa yang telah kami lakukan saat observasi. Jadi dari aspek yang pertama itu dari perkembangan kognitifnya. Jadi untuk narasumber yang pertama yaitu dari PPKN, kami menanyakan terkait strategi apa yang digunakan untuk membantu siswa yang kesulitan memahami materi. Nah, untuk jawabannya dia mengatakan bahwa guru itu perlu mengidentifikasi kebutuhan dan juga penyebab kesulitan belajar siswa, lalu menggunakan tutor sebaya agar siswa yang lebih paham dapat membantu temannya. Kemudian untuk narasumber yang kedua, yaitu guru informatika, di sini kami menanyakan apakah terdapat perbedaan akademik yang signifikan pada antar siswa. Nah, di sini dia menjawab bahwa perbedaan kemampuan kognitif siswa dipengaruhi oleh keseriusan belajar dan juga ketertarikan pada mata pelajaran, sehingga guru perlu menggunakan strategi agar siswa lebih tertarik belajar. Dan terakhir di sini kami juga menanyakan pada siswa-siswa yang ada di SMKN 7 Makassar. Nah, di sini kami menanyakan terkait bagaimana cara sebagai siswa agar dapat belajar agar belajarnya itu cepat paham. Nah, di sini mereka menjawab bahwa siswa lebih cepat paham jika belajar dengan praktik langsung setelah teori. Oke, next. Nah, yang kedua dari aspek psikososial. Nah, untuk narasumber yang pertama yaitu guru PKN, kami menanyakan bahwa bagaimana interaksi antar siswa di kelas. Nah, dia menjawab bahwa interaksi guru dan siswa berbeda-beda. Namun penting bagi guru membangun hubungan emosional yang baik agar suasana belajar menjadi santai, nyaman, dan siswa juga lebih mudah menerima materi. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu guru informatika, kami menanyakan bagaimana hubungan siswa dengan guru dan juga teman sebayanya. Nah, dia di sini menjawab bahwa guru itu perlu menerapkan gaya pembelajaran yang baik agar siswa menghargai guru dan juga teman sebayanya. Yang terakhir, untuk siswa SMK 7 Makassar, kami menanyakan jika ada masalah dengan teman, sebagai siswa apa yang biasanya dilakukan. Nah, untuk jawabannya, dia mengatakan bahwa sebaiknya dibicarakan secara langsung atau face to face agar lebih jelas dan juga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi sini akan saya paparkan mengenai tanggapan dari beberapa narasumber kami tentang aspek efektif. Nah, jadi yang pertama itu guru PKN. Dengan pertanyaan itu, bagaimana sikap siswa terhadap guru dan peraturan sekolah? Nah, jadi, setiap sikap siswa terhadap guru berbeda-beda dan biasanya lebih akrab dengan guru yang mengajar mereka. Pelanggaran yang sering terjadi di sekolah umumnya hanya keterlambatan datang, sedangkan pelanggaran berat jarang terjadi. Selanjutnya, sumber dari guru informatika itu, apakah siswa menunjukkan empati terhadap teman? Dan jawabannya adalah kelebihan siswa di SMK 7 adalah memiliki empati yang tinggi karena latar belakang sosial dan lingkungan pemukiman padat, sehingga mereka terbiasa saling membantu dan peduli terhadap teman. Selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu siswa dari SMK Negeri 7 Makassar. Bagaimana perasaan Anda sebagai siswa saat mendapat nilai yang rendah? Jika mendapat nilai buruk, siswa biasanya merasa kecewa dan akan menanyakan kepada guru bagian mana yang kurang agar bisa diperbaiki. Next.
Selanjutnya yaitu aspek psikomotorik. Dari yang pertama itu guru PKN. Bagaimana kemampuan siswa dalam kegiatan praktik atau tugas berbasis keterampilan? Pada pelajaran PKN, praktik yang diberikan biasanya seperti membuat poster dan diskusi kelompok, dan siswa umumnya melaksanakan tugas dengan baik. Dan pertanyaan kedua, bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang namanya pandu digital? Ekstrakurikuler pandu digital dibentuk untuk mengembangkan keterampilan IT dan psikomotorik siswa dari semua jurusan dan sangat diminati oleh siswa. Selanjutnya, narasumber dari siswa SMK Negeri 3 Makassar, apa kegiatan yang paling disukai? Siswa menyukai olahraga, dan ada juga yang menyukai olahraga sekaligus berorganisasi. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Pada pendapat dari narasumber pertama itu guru PKN, apakah lingkungan kelas mendukung kegiatan belajar di kelas? Lingkungan kelas yang baik membuat siswa merasa nyaman, mudah memahami materi, dan didukung oleh sarana serta prasarana yang baik, memadai. Punya guru informatika atau ketua jurusan. Seberapa besar pengaruh keluarga terhadap siswa? Faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku dan kondisi belajar siswa seperti percayaan orang tua atau masalah ekonomi yang berdampak pada psikologis dan konsentrasi belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu memahami kondisi siswa secara mendalam. Selanjutnya narasumber dari ketiga siswa SMK Negeri 7 Makassar. Apakah keluarga Anda mendukung pelajaran di sekolah? Sebagian orang tua tidak terlalu menuntut nilai tinggi dan cenderung mempercayakan proses pendidikan anak kepada pihak sekolah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Nah, itulah tadi diskusi kami atau presentasi kami mengenai wawancara dan observasi di SMK Negeri 7 Makassar. Nah, kesimpulannya itu, proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan kognitif siswa, kondisi keluarga, lingkungan belajar, serta hubungan antara guru dan siswa. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakter dan kebutuhan siswa, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman agar siswa lebih mudah memahami materi dan berkembang secara optimal. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menjelaskan materi-materi dan menjelaskan analisis yang terjadi di SMK Negeri 7 Makassar. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.